Sepeninggal Arya yang pergi menyusul Luhut ke arah pintu dapur tidak ada lagi canda tawa dan juga obrolan. Mereka bertiga hanya saling diam, memandang satu sama lain, bertanya-tanya siapa gerangan yang menelpon. Sudah jangan kepo, mending sekarang bantu Mamak masak untuk makan siang. Bukankah kamu ingin jadi istri berguna, kata Mamak pada putri bungsunya. Mamak yakin saat ini kalau bisa Uli pasti sudah mengikuti Arya. Membuka telinga lebar-lebar karena pada dasarnya tingkat kekepoan Uli di atas rata-rata. Pernah dulu ada tetangga berantem di sebelah rumah. Biasalah masalah pertengkaran antara suami dan istri. Tidak ada yang berani masuk karena memang tidak baik mencampuri urusan orang. Lagi pula hanya sebuah cekcok mulut. Tidak ada suara piring atau perabotan lainnya yang hancur berantakan. Bahkan tidak ada suara orang minta tolong. Jadi, untuk apa dicampuri, pikir warga. Paling hanya berdebat biasa. Lagi pula orang-orang di desa ini memang suaranya terkenal kuat dan ngebas. Seperti speaker di pesta nikahan. Namun, saat itu ada satu remaja yang masih memakai seragam putih biru datang dengan lantang ke depan pintu rumah orang yang sedang berantem tersebut. Untung saja pintu itu tertutup rapat. Gadis dengan rambut dikucir kuda itu mendengar-dengar teliti. Menyimak dan menyaring informasi yang dia tangkap. Di jendela samping ada keleng teman. Masa kecil sampai remaja Uli. Pria itu juga menguping. Dia bahkan mendengar jelas duduk masalah rumah tangga orang yang sedang bertengkar tersebut. Beberapa menit berlalu, pertengkaran itu reda. Dari dalam rumah tidak terdengar apapun kecuali hanya isak tangis dan suara TV. Keleng mengintip dari jendela, memastikan bahwa memang di dalam sana tidak terjadi pertumpahan darah. Karena pikiran Keleng sudah berkelana entah kemana begitu tidak mendengar suara apapun. Tibalah saat ibu-ibu mencari informasi. Sepasang anak remaja yang menjadi wartawan dadakan itu menceritakan segalanya dengan detail. Ternyata hanya karena sebuah permen lollipop yang setara dengan satu gelas susu membuat pasang suami istri itu berantem. Suaminya pulang kerja dengan semangat memberikan anak permen lollipop, tapi sang ibu marah-marah. Mengatakan kalau permen itu tidak baik, dapat merusak gigi anaknya. Namun, saat sudah dijelaskan kalau satu tangkai permen lollipop susu itu mengandung segelas susu, si ibu pun jadi terharu. Dia menangis terseduh-seduh. Sudah bisa dipastikan bukan kalau sebelum Keleng menjadi TV gosip berjalan, ada Uli yang lebih dulu melatihnya. Mengingat hal tersebut, Mamak menjadi senyum-senyum sendiri. Ada saja tingkah konyol seseorang yang bisa membuat orang lain tertawa. Mamak tidak curiga ada yang ditutup-tutupi oleh mereka berdua. Mamak tahu tidak bahwa Bang Arya belum menyentuhku. Jangan-jangan mereka berdua tak sanggup melanjutkan perkataannya meski pikiran itu sudah memenuhi otaknya. Padahal jelas-jelas Arya tidak menyentuhnya karena alasan yang tepat. Aduh, sakit tahu. Mak. Uli memegang pundaknya yang sakit oleh tekanan dari tangan mamaknya. Makanya mulai hari ini mulut sama otakmu harus kamu filter dulu, ucap Mamak kesal. Apa salahnya coba? Mamak itu seharusnya membela anak Mamak sendiri. Bukan membela orang luar, kata Uli tidak terima. Pikiran buruknya memang sungguh keterlaluan. Segala hal dia pikir buruk.
Atas segala yang belum terjadi dia sudah pasti ketakutan lebih dulu. Sepertinya Uli memang perlu diperiksa kejiwaannya di kota nanti, pikir bapak yang mendengarkan pembicaraan ibu dan anak itu. Aku membelanya karena tahu dia itu siapa dan karena aku juga tahu bahwa otakmu ini akan berpikir 10 langkah lebih maju di depan tapi salah arah, kata Mamak menoyor kepala putrinya dengan telunjuk. Ah, Mamak tidak asik. Giliran aku saja selalu seperti itu, gerutu Uli tidak terima. Tidak asik, tidak asik. Daripada berpikir yang bukan-bukan, mending kamu ikut Mamak masak di dapur. Katanya mau jadi istri yang baik. Mamak mengalihkan topik pembicaraan. Namun, meskipun dialihkan akan selalu ada celah untuk Uli menanyakan hal yang sama. Pergi bantu mamakmu di dapur. Kalau tidak mau suamimu berduaan terus dengan Luhut. Bisa jadi mereka berduaan bukan karena homo tapi karena ada seorang wanita yang sedang mereka taksir. Setelah lama menjadi pendengar akhirnya bapak mengeluarkan suaranya. Resah juga jika memiliki anak yang sangat aktif seperti Uli ini. Menyesal mengapa dulu mereka memberikan vitamin ikan terbang sehingga anaknya bisa tumbuh sebegitu kreatif seperti sekarang ini. Apa wanita lain? Tanya Uli sedikit kaget. Dia langsung menopang wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tentu saja wanita itu sedang memikirkan segala hal yang sama sekali tidak terjadi. Kalau kamu masih memiliki sikap aneh itu, dan kamu juga tidak melayani suamimu dengan benar, serta selalu curiga terus-menerus, tentu saja suamimu nanti mencari wanita lain. Mungkin hanya dengan cara bapak bicara seperti itu Uli bisa sedikit berubah. Sebab semalam pun karena kalimat wanita lain, akhirnya Uli mau memasak untuk suaminya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pergi bantu mamakmu memasak atau suamimu akan pergi untuk memakan masakan wanita lain, kata bapak lagi karena tidak melihat adanya pergerakan dari sang putri. Uli hanya termenung dengan tangan yang menopang wajah. Tidak, tidak, aku sedang tidak berpikir yang bukan-bukan. Aku malah berpikir makanan apa yang harus kusiapkan hari ini untuk Bang Arya, kata Uli terlihat berpikir. Ikan nila asam manis. Uli memikirkan masak ikan tongkil tauco, gulai kepala kakap, ikan nila asam pedas, cah kangkung, ayam cabai hijau, ayam cabai merah atau banyak lagi menu makanan yang dia pikirkan. Bahkan memori otaknya sampai tidak muat untuk menyimpan dan mengingat nama makanan-makanan yang akan dimasak nantinya. Mamak, masak apa hari ini? Tanya Uli pada Mamak setelah tidak menemukan solusi. Entahlah, lihat bahan di dapur saja. Tadi pagi hujan lebat jadi tidak sempat belanja. Kalau pergi sekarang ke pasar induk mungkin tidak akan terkejar karena 1 jam lagi makan siang. Beberapa hari ini memang sering hujan pagi-pagi sehingga pasar pagi yang hanya berada di lapangan kosong itu, tiap harinya sering sekali tidak ada jualan. Lalu kita masak apa? Tanya Uli melemas. Hilang sudah angan-angan tentang menu yang ia pikirkan tadi. Palingan di kulkas hanya ada bahan-bahan kering saja. Seperti ikan teri dan ikan asin.